Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar tematik dengan tema wirausaha dengan subtema Ayo Belajar Berwirausaha. Dan kita akan memasuki pembelajaran yang pertama dan kedua. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya ilmu yang didapatkan bisa lebih mudah dipahami dan bisa bermanfaat. Untuk hari ini kita akan belajar berwirausaha. Dan untuk materinya yaitu berwirausaha dari limbah. Silakan kakak baca teks yang ada di halaman 81. Di situ menceritakan tentang seorang wirausahawan yang meraih sukses dengan menggunakan bahan-bahan limbah. Dia bernama Bu Ratna. Bu Ratna ini memanfaatkan limbah berupa botol bekas menjadi karya kerajinan yang sangat indah dan bernilai ekonomi, serta ramah lingkungan. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan kakak baca dulu ya. Nah, dari bacaan tersebut, kakak tentunya dapat mengambil pelajaran bahwa setiap kegiatan wirausaha tentunya akan menghasilkan limbah, baik itu berupa bentuk padat, cair, maupun gas. Dan ternyata di tangan orang-orang yang kreatif dan berjiwa wirausaha, limbah tersebut dapat dimanfaatkan kembali menjadi barang-barang yang bernilai ekonomi. Nah, dari kegiatan usaha itu tentunya ada pihak-pihak yang berhubungan dengan sebuah usaha. Contohnya dari usaha Bu Ratna tadi, di sini ada peran pihak-pihak terkait yang berdampak terhadap hubungan kegiatan usaha Bu Ratna. Yang pertama, bahan baku botol bekas. Nah, peran pihak yang terkaitnya yaitu pengumpul botol bekas dan dampak hubungannya yaitu mengurangi limbah botol bekas. Sementara untuk bahan baku cat kaca, Bu Ratna mengimpor dari importir tentunya dari luar negeri dan dampak hubungannya yaitu pemenuhan kebutuhan usaha sebagai sumber dasar kebutuhan usaha Bu Ratna ini kan tentunya membutuhkan cat kaca. Nah, dengan impor ini cat kaca bisa terpenuhi. Kemudian pemasaran, peran yang terpihak yaitu penyelenggara pameran dan dampak hubungannya yaitu produk jadi lebih terkenal. Sementara kebutuhan lainnya yaitu modal, peran yang terkait yaitu PT Permodalan Nasional Madani. Dan dampak hubungannya itu usaha dapat berjalan. Kemudian ada tenaga kerja pembantu, peran yang terkaitnya yaitu pegawai atau karyawan, dampak hubungannya itu membuka lapangan kerja. Nah, itulah pihak-pihak yang berhubungan dengan usaha yang dijalankan oleh Bu Ratna. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang teks formulir. Nah, teks formulir yang akan dibahas hari ini yaitu formulir pengiriman barang. Sebagaimana kita tahu bahwa produk Bu Ratna tadi sudah menyebar ke beberapa daerah, diantaranya Jakarta dan Bandung. Nah, untuk mengirim produknya keluar daerah, Bu Ratna biasanya menggunakan jasa kurir. Bu Ratna harus mengisi formulir pengiriman barang. Sekarang kita akan belajar tentang formulir pengiriman barang. Di halaman 84 ada contoh formulir pengiriman barang, di mana di situ terdapat informasi-informasi yang dicantumkan. Yang pertama yaitu biodata pengirim, baik itu nama lengkap dan alamat lengkap. Kemudian ada biodata penerima, sama ya, ada nama penerima dan alamat penerima. Tentunya juga harus dicantumkan nomor telepon supaya lebih jelas. Kemudian, nomor resi pengiriman itu sebagai tanda bukti pengiriman. Kemudian, tanggal pengiriman, jenis barang yang dikirim itu berupa barang apa, misalnya bisa surat atau benda dan lain sebagainya. Kemudian, tarif jasa pengiriman, dan yang terakhir tanda tangan serta nama jelas dan cap. Kalau lewat pos ya berarti cap pos ataupun lewat jasa pengiriman lainnya. Selanjutnya kita akan
belajar tentang dampak positif dan negatif MEA. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang MEA. Nah, hubungannya dengan usaha Bu Ratna tadi, karena selain usaha Bu Ratna sudah menyebar di beberapa daerah di Indonesia, dia juga produknya sudah masuk ke pasar internasional. Nah, namun tidak menutup kemungkinan produk Bu Ratna akan masuk ke pasar ASEAN dengan adanya MEA. Nah, MEA ini mempunyai dampak positif dan negatif. Di mana kita ketahui bahwa MEA ini memiliki tujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat. Nah, ASEAN ini MEA ini diberlakukan pada akhir 2015 dan sehingga negara-negara ASEAN akan mengalami aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terdidik dari dalam dan ke negeri masing-masing. Adapun dampak positif MEA yaitu 1. Meningkatnya ekspor. Selanjutnya, tersedianya lapangan kerja dengan keahlian yang beragam dan akses pergi ke luar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah. Dan terakhir, wirausahawan berkesempatan mencari pekerja yang terbaik sesuai kriteria yang diinginkan. Itu adalah dampak positif dari MEA. Sementara dampak negatif MEA adalah yang pertama, kompetisi, di mana banyak barang impor yang masuk ke dalam negeri dan ini akan mengancam industri lokal karena terjadi persaingan dengan produk-produk luar negeri yang lebih berkualitas. Kemudian adanya eksploitasi, yaitu penggunaan sumber daya alam dalam skala besar oleh perusahaan asing. Selain itu, tenaga kerja asing mudah masuk dan bekerja di Indonesia sehingga mengakibatkan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat. Ini adalah dampak negatif MEA. Nah, lalu bagaimana dampak-dampak ini supaya bisa diatasi atau sedikit dikurangi oleh pemerintah? Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, pemerintah harus memberlakukan syarat terhadap barang dan jasa yang masuk ke Indonesia, kemudian memberikan syarat juga bagi perusahaan yang ingin berinvestasi di Indonesia, dan melindungi sumber daya alam terlebih dahulu agar tidak dieksploitasi oleh perusahaan asing. Serta Indonesia juga perlu melindungi UMKM dari persaingan dalam perdagangan internasional. Itu adalah dampak negatif dan positif dari MEA. Selanjutnya kita akan belajar tentang medan magnet. Di pembelajaran sebelumnya di subtema 1 kita sudah belajar tentang sifat-sifat magnet. Selain dapat menarik benda, magnet juga memiliki medan magnet. Apa itu medan magnet? Medan magnet artinya daerah di sekitar sumber magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Ya, magnet ini tidak dapat digambarkan, tidak dapat dilihat tapi dapat digambarkan. Contohnya, jika serbuk besi ditempatkan pada medan magnet, maka serbuk besi akan tertarik ke arah magnet dengan pola tertentu. Nah, berlanjut ke materi hubungan masyarakat dalam kegiatan usaha. Selain kegiatan usaha di bidang ekonomi, ada banyak kegiatan wirausaha yang menimbulkan hubungan saling ketergantungan antar masyarakat. Misalnya, pengusaha kecap tergantung pada kelompok masyarakat petani kedelai. Demikian juga, petani kedelai menggantungkan hasil pertaniannya pada pengusaha kecap. Hubungan antar masyarakat ini bisa bersifat timbal balik secara langsung atau tidak langsung, atau juga hanya berhubungan ketergantungan searah saja. Di sini contoh pengusaha roti membutuhkan tepung, maka dia tergantung pada penjual tepung dan penjual tepung juga menjualkan tepungnya kepada pengusaha roti sehingga dia mendapatkan keuntungan. Sementara ada petani garam yang
langsung menjual ke konsumen. Nah, ini mungkin termasuknya hubungan searah. Untuk materi selanjutnya yaitu manfaat reklame pada kemasan. Nah, dalam usaha ini, dalam usaha menjual produk-produk tentunya dibutuhkan kemasan ya. Pada zaman dahulu, kemasan ini fungsinya hanya sebatas untuk melindungi barang atau produk terhadap pengaruh cuaca dan untuk mempermudah barang dibawa. Namun, seiring perkembangan teknologi, fungsi kemasan bertambah sebagai media reklame atau iklan suatu barang. Nah, kita akan membahas tentang reklame pada kemasan atau embalase. Embalase adalah jenis reklame visual yang terdapat pada kemasan atau pembungkus hasil produk yang diperdagangkan. Fungsinya ada dua, yaitu sebagai pembungkus atau pelindung dan sebagai daya tarik, juga sebagai pemberitahuan kepada konsumen. Adapun manfaat dari reklame kemasan yaitu 1. Mengenalkan produk, 2. Membangun citra dan ciri khas produk, 3. Mendorong ketertarikan konsumen terhadap produk, 4. Membantu meningkatkan penjualan, dan 5. Mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak produk tersebut. Nah, itulah pemaparan materi dari Ibu hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk tugasnya, silakan kakak membuat kemasan atau embalase dari kertas karton. Contohnya boleh dilihat di halaman 90. Boleh bentuk balok, kerucut, kubus, dan lain sebagainya. Silakan nanti kakak foto dan kirim ke Ibu. Tidak perlu hari ini, Ibu kasih waktu sampai hari Senin ya untuk mengumpulkan tugas proyek ini. Dan terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.